Menjelang libur panjang kali ini, seluruh pagar di area gunung belakang sudah kuganti dengan kawat listrik. Di kolam, kulepaskan 50 ekor ikan aligator yang lapar. Bahkan di kebun buah, ada 30 ekor luwak madu yang siap menyerang. Di seluruh penjuru gunung ini, sudah kupasang kamera tersembunyi di setiap sudut yang tak terlihat. Sambil menyesap teh Longjing kualitas terbaik, aku duduk manis menanti kedatangan tamu-tamu terhormat itu. 3 tahun lalu, saat libur panjang tiba, aku pulang ke kampung halaman untuk menjenguk orang tua. Tanpa izin, mereka menerobos masuk area gunung yang kusewa. Bahasanya sih reuni teman lama. Tapi nyatanya, mereka menganggap tempatku ini seperti villa gratisan. Bukan cuma mengaca-aca kamar tamu. Mereka bahkan menenggak habis koleksi arak berhargaku. Anak si ketua kelas yang kurang ajar itu malah memukuli pohon buahku dengan tongkat sampai hancur berantakan. Bahkan ikan hias di kolam belakang yang bernilai ratusan juta tak luput dari kerakusan mereka. Semuanya dipancing, lalu dibakar untuk dimakan begitu saja. Begitu aku mendapat kabar dan bergegas pulang. Yang tersisa hanyalah kekacauan dan sampah di mana-mana. Saat aku menuntut ganti rugi, istri si ketua kelas malah berakting di grup alumni. Dia siaran langsung, pura-pura mau bunuh diri sambil menangis. Menuduhku sebagai orang kaya yang tidak punya hati nurani. Teman-teman yang tak tahu apa-apa pun mulai menghujatku pelit. Dan menuduhku lupa daratan. Mereka menyebarkan video itu kemana-mana. Hingga opini publik memojokkanku selama 3 hari penuh. Para pedagang buah dan sayur yang bekerja sama denganku memutus kontrak sepihak. Katanya, reputasiku sudah hancur. Musim gugur tahun itu. Aku rugi besar, sampai hampir tak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, aku terpaksa meminta bantuan orang tua, agar bisa bangkit kembali. Dan kali ini, akan kupastikan mereka mendapatkan liburan, yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kudengar agrowisatamu sudah buka lagi ya? Sayang banget kalau kosong. Kami berencana mampir ke sana bersama anak-anak. Mau nostalgia suasana desa sebentar. Omong-omong. Password pintunya berapa ya? Nostalgia matamu, lupa apa yang kalian lakukan dulu. Tempat ini tidak menerima tamu seperti kalian. Apalagi yang bawa rombongan keluarga tidak tahu aturan. Datanglah, teman-temanku. Jangan sampai buat aku kecewa. Sombong sekali dia. Lagi pula dia tidak ada di sana kan. Panggil saja tukang kunci untuk buka paksa. Memangnya dia siapa? Mau menakuti siapa? Hah? Sang Desheng? Gila. Tempat ini mewah banget. Kalau bukan karena kalian teman sekelasnya Sui. Mana berani aku membukakan pintu ini untuk kalian. Oke, ini 800 buat kamu. Jangan bilang siapa-siapa. Ya, soal Sui. Begitu aku bilang kita ini teman lama, dia pasti langsung ciut. Tenang saja, kamu tidak akan terseret masalah ini. Wah, gila. Penginapan ini jauh lebih keren. Dibandingkan 3 tahun yang lalu. Beberapa hari ke depan, kita harus benar-benar menikmatinya. Si bodoh Sui itu, punya tempat sebagus ini. Tapi malah tidak mau menjamu kita. Sudah, ayo mulai angkat barang-barangnya. Lalu kita bagi-bagi kamar. Wih, ada barang bagus juga di sini. Ikan besar, aku mau memancing. Iya, iya. Awas jangan sampai tercebur.
Sialan, minggir lo. Xiaogang, itu suara Xiaogang. Xiaogang, kamu kenapa? Ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Binatang sialan, berani-beraninya gigit anakku, sini lo. Ini. Faren. Yekuo, kamu juga. Berhenti mengoceh, kebun itu isinya luwak madu semua. Apa maksudmu, luwak madu? Si, kepala datar, itu, aku pernah lihat di TV. Hewan itu benar-benar tidak punya rasa takut. Desheng, tempat ini aneh sekali. Sebaiknya kita pergi saja. HM. Kita sudah telanjur sampai, masa mau pergi begitu saja? Lagi pula, ini cuma masalah sepele. Cuma ada beberapa binatang liar di kebun itu. Tinggal jangan pergi ke kebun saja, kan beres. Ikan ini kok bego banget, berenang saja tidak becus. Iya, biar papa turun buat tangkapkan satu. Hah. Lihat, ikannya benar-benar bodoh. Aku sudah sedekat ini tapi dia tidak kabur. Tolong aku. Desheng, pegang tanganku. Dua puluh. Kita ini masuk tanpa izin. Kalau sampai lapor polisi, kita semua bisa mampus. Gunakan obat yang ada di rumah ini dulu, tahan sebentar. Ya sudah, kita perban dulu seadanya. Jangan goyang terus, kepalaku pusing. Aku coba cari makanan dulu buat kita semua. Udah seharian begini, anak-anak pasti lapar banget. Ada makanan, Maret 2024.
Sial, udah kedaluarsa 2 tahun. Si brengsek Sui itu. Bener-bener nggak punya hati. Dia sengaja numpuk semua sampah basi ini. Cuma buat ngerjain kita di sini. Minumannya. Minumannya juga oplosan, murahan banget, udah basi begini. Apa masih bisa dimakan? Kalau nggak makan ya kelaparan. Kasihan anak-anak, mereka nggak bakal kuat. Nggak mau. Nggak kuat. Perutku sakit banget. Jangan. Nggak. Ampun. MA, aku mau muntah. Ini, aku nemu kotak obat. Tunggu. Botol itu. Sini, coba aku lihat. Ini. Kedaluarsanya tahun 2017. 7. Udah lewat 10 tahun, ini racun. Yang ini juga. Semuanya sama aja. Dia udah tahu kita bakal kesini. Kalian gak ngerasa ini aneh, pas kita dateng. Awalnya kita digigit musang. Terus kesetrum pagar listrik. Abis itu digigit buaya lagi. Makanannya basi semua. Obatnya juga kedaluarsa. Kayaknya. Dia. Emang udah nungguin kita dateng. Semuanya udah dia rencanain matang-matang. Kita dijebak. MA. Sakit. Sakit banget. Ah. Ini. Lukanya infeksi parah. Harus ke rumah sakit sekarang? Kalau telat dikit aja. Tangannya gak bakal bisa diselamatin. Kamu gila ya? Lihat tuh, tangan anakmu udah mau busuk. Kita ini masuk tanpa izin, kalau lapor polisi. Kita semua bakal tamat. Aku nggak peduli, itu tangan anakku. Dia pasti lagi nunggu kita buat nampakin diri. Begitu ambulans dateng. Aksi kita nyusup ke sini bakal ketahuan. Dia pasti punya bukti di tangannya. Kamera CCTV sama papan peringatan itu. Semuanya bukti. Kita nggak cuma bakal disuruh ganti rugi. Tapi kita juga bakal dipenjara. Aku udah cari tahu soal ini. Masuk rumah orang tanpa izin plus ngerusak barang. Kalau kerugiannya gede, hukumannya berat. Terus gimana? Tangan Xiao Gang udah mau busuk begini. Jangan telepon ambulans, jangan ke rumah sakit resmi juga. Seingatku waktu di jalan tadi. Di kaki gunung ada klinik kecil. Milik seorang tabib tua. Bawa Xiao Gang lewat jalan setapak. Pergi ke klinik itu. Ingat, jangan lewat jalan besar, jangan sampai terlihat orang. Sinyalnya buruk sekali. Ada apa? Apa yang terjadi? Di luar jendela. Ada. Ada sesuatu. Lagi mencakar-cakar jendela. Binatang sialan ini, kenapa bisa sampai ke jendela? Mereka mencium bau manusia. Luak madu itu pemakan segala. Apapun bakal mereka sikat. Apa mereka bakal menerobos masuk? Pergi, pergi kalian. Desheng, jangan dipancing, kita mundur pelan-pelan. Jangan tatap matanya. Tangga. Sinyalnya hilang.
Kok bisa begini? Tadi siang padahal ada sinyal. Mungkin pemancar di gunung lagi bermasalah. Atau mungkin kameranya dari tadi terus mengawasi kita. Sejak kapan dia menonton? Dari awal. Sejak kita membobol kuncinya. Sui, keparat kau, keluar kalau kau punya nyali. Bersembunyi di balik kamera. Apa itu kehebatanmu? Sui, aku tahu kau menonton. Aku tahu kau bisa dengar. Mari bicara belak-belakan. Apa maumu? Kau menjebak kami di sini. Cuma karena ingin balas dendam, kan? Oke, kami mengaku salah. Kami yang mulai duluan. Membobol kuncimu, menempati rumahmu, merusak barang-barangmu, kami akui itu. Tapi sekarang tangan anakku hampir hancur. Demamnya sudah mencapai 40 derajat. Pantatku juga digigit musang gila itu. Sampai rasanya mau busuk. Cukuplah, amarahmu harusnya sudah reda sekarang. Sebutkan syaratmu, berapapun uangnya, akan kami ganti. Asal kau pulihkan sinyalnya, biar kami bisa panggil ambulans. Berapapun akan kubayar. Lengan Xiaogang tidak boleh cacat. Dia baru 15 tahun. Kau juga seorang ayah. Apa kau tega melihat anak kecil jadi cacat? Ya, aku mau lihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Ketua Liu, sudah lama tidak bertemu. Luka di pantatmu itu. Sui, kau. Jangan buru-buru bicara. Biar kutunjukkan sesuatu pada kalian. Teman-teman sekalian, coba kalian nilai sendiri. Sui, kau juga sudah jadi orang tua, kan? Ayolah, cuma masalah beberapa ekor ikan dan pohon buah, kan? Kita ini teman lama, cuma numpang beberapa hari saja masa. Lihat ini baik-baik. Dalam bisnis, integritas itu nomor satu. Orang seperti Sui ini, teman lama saja tega dia tipu. Mana berani kami kerja sama dengannya. 20 tahun aku berbisnis. Paling benci sama orang yang suka tusuk dari belakang. Hari ini jadi rekan bisnis. Besok dia bisa bawa kabur semua uangmu. Aku nggak sudi lagi berurusan sama dia. Sui dari dulu memang nggak pernah bisa bergaul. Nggak nyangka sekarang malah makin parah. 3年前，你把手机架在孩子书桌前哭了整整2个小时。你知道后来发生了什么吗？刘建国的儿子拿着棍子，把我后山200多棵挂果的果树当棒球打。那是我花了3年时间培育出来的，每一棵都是我亲手嫁接的。一棵果树从嫁接到挂果，正好3年。你们知道3年有多长吗？后山池塘里的锦鲤是我从日本引进的种鱼，最贵的一条38。5 tahun aku merawat mereka, sampai 4 generasi. Semua ikan di kolam itu, nilai pasarnya lebih dari 2 miliar rupiah. Waktu kalian tangkap dan bakar ikan-ikan itu, apa kalian gak merasa ada yang aneh? Sama rasanya, itu ikan hias. Dagingnya keras dan amis sekali. Tapi kalian tetap melahapnya sampai habis. Gak sisa satupun buatku. Aku minta ganti rugi. Yo Cui Hua, kau bikin siaran langsung. Bilang kalau aku menyudutkan keluargamu sampai gak punya jalan keluar. Gara-gara itu, semua rekan bisnisku memutus kontrak. Semua pesanan tahun itu terbengkalai. Buah-buahan membusuk di ladang, bibit ikan gak ada yang mau beli. Orang tuaku sampai harus menguras tabungan demi melunasi utang-utangku. Di usia 60 tahun, mereka harus menemaniku mulai dari nol lagi. Selama 3 tahun ini, ayahku masuk rumah sakit 2 kali karena kelelahan. Rambut ibuku sekarang sudah memutih semua. Lalu, bagaimana dengan kalian? Liu Jiangwo, kau beli mobil baru setelah kejadian itu. Zhang Desheng, kau merenovasi ruang tamumu. Dan kau, Yo Cui Hua. Gara-gara aksi, tangisan palsumu itu, pengikutmu naik 30.000 orang. Bahkan sampai dapat banyak kontrak iklan. Kalian semua hidup enak, ya? Sekarang jam 11:23 malam. Kalian sudah berada di penginapanku. Selama lebih dari 30 jam. Dan dalam 30 jam ini, setiap gerak-gerik kalian sudah menjadi barang bukti yang sangat kuat. Oh iya, soal burung yang dibunuh Liu Xiaogang itu. Itu termasuk hewan yang dilindungi negara. Menyakitinya berarti harus ia berurusan dengan hukum. Kalian sendiri yang lancang masuk ke wilayah teritorinya. Padahal di depan kebun sudah kupasang 3 papan peringatan. Tertulis dengan sangat jelas, ada hewan pemburu. Agresif, dilarang masuk. Bukannya menjauh, kalian malah nekat masuk. Bahkan sengaja menyerang dan menyakitinya. Berdasarkan peraturan yang berlaku.
Melukai hewan dilindungi akan dikenakan hukuman berat. Dan denda yang sangat tinggi. Balas dendam, Liu Jiangwo. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau salah besar. Aku hanya menata ulang tempat ini. Memasang tanda peringatan di gerbang utama. Lalu menolak permintaan kunjungan kalian. Kalian sendiri yang membobol kunci dan masuk paksa. Lalu sekarang menuduhku balas dendam. Jadi, apa sebenarnya maumu? Sebelum jam 6 pagi besok, siapkan semua hal yang aku sebutkan ini. Pertama, Liu Jiangwo, Zhang Desheng, Yao Chuihua, dan Li Mei. Kalian berempat harus merekam video masing-masing. Akui kalau 3 tahun lalu kalian menerobos masuk ke tempatku, merusak propertiku, dan menyebarkan fitnah di internet yang membuatku mengalami kerugian finansial yang besar. Ceritakan semuanya. Dilarang edit, dilarang sensor. Dan jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Kedua, setelah videonya siap, unggah ke semua platform tempat kalian menyebar fitnah. Dan komentar jahat dulu. Dan jangan di private. Ketiga, ganti rugi seluruh kerugianku. Kerugian kebun, kerugian kolam ikan, hingga kerugian operasional. Keempat, setelah video diunggah, datanglah ke kantor polisi setempat untuk menyerahkan diri. Dan tanggung semua konsekuensi hukumnya. Mana mungkin, kalau video itu tersebar, mau ditaruh di mana muka kami nanti. Kalian punya waktu 1 malam untuk berpikir. Besok jam 6 pagi. Jika aku belum menerima jawaban dari kalian, rekaman utuh berdurasi 30 jam ini akan langsung kukirim ke pihak kepolisian, kantor kalian, sekolah anak-anak kalian, dan juga ke seluruh media massa. Penginapan yang kalian tempati sekarang ini, sertifikatnya terdaftar atas nama ibuku. Memasuki properti orang lain tanpa izin. Itu adalah pelanggaran hukum. 3 tahun lalu kalian sudah pernah melakukannya. Dan sekarang kalian mengulanginya lagi. Ini sudah masuk kategori pelanggaran berat. Hukum punya prosedur tegas untuk menangani ini. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Terserah kalian mau rekam atau tidak, biar aku yang rekam. Lihat anakmu, lihat kondisinya sekarang. Kau masih saja memikirkan harga dirimu. Padahal anakmu sudah hampir gila karena demam tinggi. Memangnya seberapa berharga harga dirimu itu? Apa lebih berharga daripada nyawa anakmu sendiri? 3 tahun lalu, saat kalian menghujat Sui, di grup obrolan itu, aku hanya diam. Saat kalian mengobrak-abrik penginapannya, aku tidak mencegah kalian. Bahkan saat kalian pura-pura menangis di siaran langsung, aku malah ikut menyebarkannya. Lalu bisnisnya hancur berantakan. Aku tahu itu semua ulah kalian. Tapi aku tetap bungkam. Karena kupikir itu bukan urusanku. Tapi sekarang aku sadar. Bukannya tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku saja yang pura-pura tidak peduli. Kesalahan terbesarku seumur hidup adalah, aku tahu mana yang benar. Tapi aku terlalu pengecut untuk bertindak. Hanya bisa bersembunyi di pojokan dan menunggu orang lain maju. Namaku Xiao Hai, nomor identitasku. 3 tahun lalu, tepatnya saat libur hari buruh 2023. Aku ikut serta dalam aksi yang dipimpin Liu Jiangwo. Untuk menerobos masuk ke penginapan Suyi secara ilegal. Suyi, maafkan aku. Kata-kata ini sudah kupendam selama 3 tahun. Dan akhirnya hari ini bisa kuucapkan. Aku tahu kata maaf saja tidak akan cukup. Tapi aku benar-benar ingin minta maaf. Aku sudah selesai merekam. Sekarang giliran kalian. Zhang Sheng, kau serius mau? Lepaskan, anak kita masih terbaring lemas di atas. Namaku Zhang Desheng. Ini identitas resmiku. Ikan-ikan yang kami bakar waktu itu baunya amis dan alot. Sama sekali tidak layak dimakan. Tapi kami terus menangkapnya satu demi satu. Hanya karena anak-anak merasa itu menyenangkan. Putraku, Zhang Hao, waktu itu berumur 7 tahun. Dia menangkap seekor ikan koi berwarna merah putih. Terus, aku bantu dia tusuk ikan itu ke ranting pohon buat dibakar. Belakangan aku baru tahu, kalau ikan koi itu adalah bibit unggul, yang dibawa Suyi langsung dari Jepang. Sudah dipelihara selama 5 tahun. Dan itu ikan paling mahal di seluruh kolamnya. Harganya 380.000 yuan. Jiangwo, tangan anakmu cuma bisa bertahan paling lama 1,5 hari lagi. Kalau kamu tunda terus, semuanya bakal terlambat. Jangan paksa dia itu ketua kelas kalian.
Waktu sekolah dulu. Siapa yang bantu kalian izin ke guru? Siapa yang pasang badan waktu kalian dimarahi? Temani dia. Cui Hua, sudah. Biar aku rekam. Liu Jiangwo. Aku bilang, aku akan rekam. Kamu pikir aku mau melakukan ini? Kamu pikir aku nggak tahu kalau begitu video ini tersebar? Hidupku bakal hancur selamanya. Tapi gimana dengan tangan Xiao Gang? Kasih tahu aku harus gimana? Nama saya Liu Jiangwo. Saya teman SMP Suyi. Sekaligus ketua kelasnya dulu. 3 tahun lalu, saya menghasut Zhang Desheng, Zhao Hai, dan yang lainnya. Tanpa izin dari Suyi sendiri. Kami membobol kunci dan masuk paksa ke. Saya yang memimpin. Saya mengaku, 3 tahun lalu. Saya memimpin sekelompok orang untuk menerobos masuk ke agrowisata milik Suyi. Kami merusak kebun buah dan kolam ikannya. Hingga dia mengalami kerugian materi yang sangat besar. Setelah itu, bukannya bertanggung jawab. Saya malah menyuruh istri saya, You Cui Hua, untuk mengarang cerita bohong saat siaran langsung. Memfitnah dan menyudutkan Suyi secara moral. Hal itu membuat semua rekan bisnisnya membatalkan kontrak. Sampai usahanya bangkrut total. Maafkan aku. Dulu waktu sekolah kamu sering membantuku. Aku berutang budi padamu. Lalu saat kamu mengantar istriku ke rumah sakit tengah malam itu, kamu sudah menyelamatkan nyawanya dan juga Xiao Gang. Aku berutang nyawa padamu. Nama saya You Cui Hua, istri dari Liu Jiangwo. 3 tahun lalu, saya menyebarkan berita bohong di internet untuk memfitnah Suyi. Saya mengakui semua kesalahan saya tanpa pengecualian. Aku tidak minta dimaafkan. Aku cuma ingin hukum memberiku hukuman yang setimpal. Bagian ini sudah kubaca. Luka di dahi Liu Jiangwo itu. Di lemari paling dalam di gudang, rak ketiga. Ada kotak P3K yang belum dibuka. Ah. Kalau anakku sampai kehilangan lengannya, aku akan bawa Xiao Gang keluar lewat pintu belakang. Ikuti jalan setapak ke bawah gunung. Sekitar 400 meter ada sebuah mobil. Tunggu di sisi dalam roda depan sekitar 1 jam. Dilaci dashboard mobil itu. Ada uang tunai 50 juta. Begitu sampai di rumah sakit, langsung ke UGD. Bilang ke dokternya pakai namaku. Ah, pakai nama anakmu saja. Demi masa depannya yang baru 15 tahun. Cepat, jangan buang waktu lagi. Ya, aku pergi dulu. Ya, aku mengerti. Yang pertama. Sayang, sepertinya aku harus ganti rugi banyak uang. Kamu tidak marah, kan? Baguslah, aku akan segera pulang. Li Xie, Liu Jiangwo, Zhang Desheng, Zhao Hai. Uangnya pasti kami lunasi. Bulan pertama kami kumpulkan 1 miliar dulu. Sisanya akan lunas dalam 3 tahun. Bunganya sesuai suku bunga bank, bagaimana? Ibuprofen cair.
Dosis untuk anak sesuaikan dengan petunjuk. Turunkan panasnya secara fisik dulu. Lap dahi, ketiak, dan telapak tangannya dengan air hangat. Jangan pakai alkohol. Terlalu sedikit, ini terlalu sedikit. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Ayo jalan. Ayah, kita pulang ke rumah. Iya, kita pulang. Ayah, apa kita akan ke sini lagi? Tidak, kita tidak akan pernah kembali lagi. Halo, Bu. Semuanya sudah selesai. Orang-orang itu sudah pergi. Penginapannya tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Ibu dan ayah jangan khawatir, aku tahu, Bu. Soal uangnya, mereka sudah tanda tangan perjanjian. Akan lunas dalam 3 tahun. Aku sudah menghitung kondisi keuangan ketiga keluarga itu. Cicilan 50 juta per bulan. Cukup untuk membuat mereka merasa menderita. Tapi ya, setidaknya masih bisa bertahan. Bu, aku beres-beres sebentar terus langsung pulang ya. Nanti malam aku pengen makan pangsit buatan ibu. Apa aja boleh, masakan ibu kan selalu juara. Waktu itu, pas aku lihat siaran langsungnya, aku pikir Pak Su itu orangnya nggak benar. Makanya, semua pesananku langsung aku batalin. Baru belakangan aku tahu kalau perempuan itu cuma bohong. Aku, sial, mataku benar-benar buta waktu itu. Padahal buah dari kebun Pak Su itu yang paling bagus di Fang Yuan. Selama 3 tahun ini, aku nggak bisa nemuin pemasok yang kualitasnya sebagus dia. Bisnisku jadi anjlok parah. Ini salahku sendiri, nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Aku cuma kemakan omongan orang. Karena semua orang bilang dia jahat. Aku jadi ikut-ikutan mikir gitu. Kalau dipikir lagi, ketemu orangnya aja belum pernah. Kenapa juga aku bisa-bisanya percaya sama siaran itu? Sia-sia aku hidup 40 tahun lebih. Otakku kayak nggak dipakai sama sekali. Tante, anak tante jadi korban hujatan netizen selama 3 tahun. Apa tante nggak benci sama mereka? Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Anakku bilang, kita harus terus melangkah ke depan. Anak-anak itu juga sudah minta maaf. Dan mereka sudah mulai ganti rugi. Keluarga kami bukan tipe pendendam. Tapi gara-gara mereka, anak tante hampir bangkrut. Bahkan uang pensiun tante sama om sampai habis buat nutupin itu. Apa tante beneran gak merasa dendam? Apa gunanya benci? Apa rasa benci bisa bikin buah-buah yang sudah busuk itu tumbuh lagi? Ini isi kucai sama telur, kesukaanmu. Bu, uang ibu sama bapak sudah aku transfer balik ya. Maafin aku ya, sudah bikin kalian berdua susah selama ini. Terus, gimana kabar anak-anak dari keluarga itu? Tangannya anak Pak Liu berhasil diselamatkan. Tapi ada bekas lukanya, sekarang dia lagi terapi pemulihan. Kalau anaknya Pak Zhang sudah sembuh total. Dia sudah mulai masuk sekolah lagi. Kamu sudah melakukan hal yang benar. 3 tahun ini. Sudah cukup.